Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mengenai isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Kami dari Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 2, angkatan 12, kelompok 2, subkelompok 1. Yang beranggotakan Aulia Aziza AMD-Kep, Munawarah AMD-Kep, Hasdia Febriani AMD-Kep, Rusida Salamiyah AMD-Kep, dan Reski Hidayanti AMD-Kep. Smart governance merupakan tata kelola pemerintah cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Adapun isu yang dipaparkan pada video kali ini, yang pertama, masih tingginya anemia pada ibu hamil yang ada di Puskesmas Batangkulur, kemudian kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif di Puskesmas Batangkulur, kurang disiplinnya karyawan Puskesmas pada screening resiko jatuh di Puskesmas Simpur, ketidakpatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Simpur, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasien tentang penyakit hipertensi di Puskesmas Bayanan. Setelah melakukan pra-analisa terhadap kelima isu yang didapatkan, kami melakukan tapisan isu dengan menggunakan metode USG. U untuk urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Kemudian S untuk seriousness, yaitu seberapa besar suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan G yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut jika tidak ditangani. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai total poin tertinggi yang didapatkan untuk diambil sebagai prioritas isu yaitu ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, di mana didapatkan sebesar 14 poin. Setelah melakukan tapisan isu dengan menggunakan metode USG, dalam isu ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, kami melakukan teknik analisis Fishbone, yang mana merupakan teknik sebab akibat mencari akar-akar permasalahan pada isu tersebut. Di sini ada 4 kategori yang kami gunakan, yaitu metode, sumber daya manusia, lingkungan, dan sarana. Yang pertama, metode, yaitu sulitnya untuk kontrol rutin dan berkelanjutan, serta evaluasi konsumsi tablet FE yang belum optimal. Kemudian masih kurang komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian dari faktor sumber daya manusia, yaitu kurangnya kesadaran ibu hamil untuk minum tablet tambah darah, adanya efek samping sehingga ibu tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, serta kurangnya edukasi cara minum tablet tambah darah yang benar belum optimal. Kemudian dari lingkungan, yaitu kurangnya dukungan keluarga terhadap ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara optimal, dan dari faktor sarana, yaitu kurangnya alat monitoring kepatuhan minum tablet tambah darah. Kami juga melakukan analisis isu dengan menggunakan metode SWOT, yang mana di sini strength adalah kekuatan, yaitu yang menjadi kekuatan dari isu tersebut adalah adanya ketersediaan tablet tambah darah di puskesmas, kemudian juga didukung dengan banyaknya variasi tablet tambah darah di pasaran yang bisa dikonsumsi ibu hamil. Kemudian W, yaitu weakness, yang merupakan kelemahan dari isu adalah adanya efek samping yang ditimbulkan jika mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian edukasi cara minum tablet tambah darah yang benar belum optimal. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran ibu hamil sendiri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian opportunities atau kesempatan, yaitu yang menjadi kesempatan untuk menyelesaikan isu. Yang pertama, tersedianya tablet tambah darah gratis dari pemerintah. Kemudian adanya BPJS pemerintah untuk semua warga. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yaitu jika tidak diselesaikan, maka isu ini akan menjadi suatu ancaman untuk meningkatkan
kasus ibu hamil dengan anemia, sehingga terjadinya komplikasi maternal dan komplikasi neonatal. Setelah melakukan analisa dan tapisan isu, sehingga pada pemaparan kali ini didapatkan isunya adalah masih adanya ketidakpatuhan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, di mana penyebab yang didapatkan adalah karena adanya efek samping yang ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, edukasi cara meminum tablet tambah darah yang benar belum optimal, serta kurangnya kesadaran ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah melakukan monitoring ibu hamil dengan cara membuat kartu kontrol minum tablet tambah darah dengan melibatkan peran suami dan keluarga. Dengan tahapan setiap alternatif, yang pertama menentukan jadwal monitoring ke rumah ibu hamil, kemudian memberikan kartu kontrol minum tablet tambah darah yang diisi oleh suami dan keluarga. Dengan hasil yang didapatkan yaitu meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua, melakukan pemeriksaan kadar Hb secara berkala dengan melakukan jadwal pemeriksaan ulang dengan hasil yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil sehingga dapat menurunkan komplikasi. Kemudian alternatif penyelesaian yang ketiga, melakukan penyuluhan pada ibu hamil terutama yang mengalami anemia. Dengan tahapan di setiap alternatif, yang pertama, menentukan jadwal penyuluhan di desa dan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta membagikan leaflet. Dengan hasil yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai anemia sebagai akibat dari tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi dokter dan ahli gizi. Dengan melakukan konsultasi dokter dan ahli gizi sehingga dapat mengetahui tindakan yang sesuai dengan keluhan ibu hamil dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu ibu hamil, suami, keluarga, bidan, kader, ahli gizi, dokter, dan perangkat puskesmas lainnya. Demikian pemaparan isu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.